Di video sebelumnya kita sudah membahas sejarah dari pabrikan Porsche. Dan di video kali ini, kita akan mengulas tentang seluruh generasi Porsche 911. Mobil ini adalah penerus dari Porsche 356, dan merupakan mobil legendaris milik Porsche. Porsche 911 awalnya bernama 901, tetapi Peugeot protes, bahwa mobil yang dijual di Prancis tidak boleh menggunakan angka 0 di tengah kecuali Peugeot, sehingga namanya berubah menjadi 911. Porsche 911 banyak sekali memenangkan pertandingan balap. Dari 30.000 ajang balap, 2/3-nya ditorehkan pada Porsche 911. Lalu, apa kalian tahu seluruh generasi dari 911? Jika kalian penasaran, tonton video ini sampai selesai. Pada generasi pertama ini dinamakan 911. Untuk yang versi standar, memiliki mesin yang khas yaitu mesin boxer 6 silinder, berpendingin udara, berkapasitas 2000 cc NA, bertransmisi 5 percepatan, yang mampu mengeluarkan tenaga sampai 130 horsepower. Mobil ini mampu berakselerasi dari 0 sampai 100 dalam waktu 8 detik. Dan memiliki top speed mencapai 200 km per jam. Dan untuk versi tercepatnya yaitu 911 RSR. Mobil ini digunakan untuk balapan dan memiliki bodi yang lebih lebar dari standar. Menggunakan mesin boxer 2,8 liter naturally aspirated, 5 percepatan. Yang menghasilkan output 308 horsepower, dengan torsi 290 Nm, waktu akselerasi dari 0 sampai 100 ditempuh dalam waktu 5 detik, dan top speednya 280 km per jam. Ada yang bilang, ini adalah facelift dari 911 klasik. Dan sebagian ada yang bilang ini adalah generasi kedua. Jika saya sendiri lebih menganggap ini facelift dari 911. Bagaimana menurut kalian? Jika ada yang tahu tulis di kolom komentar. Kembali lagi ke pembahasan. Porsche 930 diproduksi dari tahun 1975 sampai 1989. Lahirnya mobil ini dikarenakan Porsche mulai bereksperimen dengan teknologi turbocharger pada mobil balap mereka. Pada tahun 1972, mereka mulai menerapkannya pada mobil 930. Dan di tahun 1975, 930 Turbo mulai bersaing dengan mobil sport lainnya. Untuk versi standar, menggunakan mesin boxer 3,0 liter single turbo, 6 silinder berpendingin udara, memiliki transmisi 4 percepatan, yang dapat menghasilkan output 260 horsepower, dengan torsi puncak 345 Nm. Hasilnya, akselerasi 0 sampai 100 km per jam ditempuh dalam waktu 5,5 detik dan kecepatan maksimumnya adalah 249 km per jam. Untuk versi tertingginya menggunakan mesin 3,3 liter, single turbo, yang menghasilkan tenaga 300 horsepower, dan torsi 430 Nm. Kemampuan berakselerasi 0 sampai 100 dalam hitungan 5,2 detik, dan memiliki top speed 259 km per jam. Mobil ini memiliki 3 varian, yaitu Coupe, Convertible, dan Targa. Porsche 964, diproduksi di tahun 1989 sampai tahun 1994. Dirancang oleh Benjamin Dimson pada Januari tahun 1986. Perubahan besar-besaran diaplikasikan kepada Porsche 964. Meskipun secara bentuk hampir sama, namun 85% bagian dari 964 adalah baru. Dari eksterior, bumper baru yang lebih terintegrasi. Dari sisi interior, menampilkan airbag ganda standar. Dari sisi teknis, 964 mendapatkan sistem rem ABS dan power steering untuk pertama kalinya untuk seri 911. Selain itu, 964 menggunakan spoiler elektronik yang mana akan naik apabila berjalan di atas 80 km per jam. Mesin masih tetap berpendingin udara, dengan kapasitas 3.600 cc, serta 3.300 cc dengan turbo dan 3.750 cc untuk varian RS dan RSR.
Untuk lengkapnya, saya tampilkan mesin dan dimensi 964. Di seri ini 964 menawarkan beberapa opsi, seperti transmisi otomatis Tiptronic, penggerak dua roda, dan penggerak semua roda. Ada juga beberapa varian, seperti coupe, convertible, dan targa. 964 adalah generasi terakhir yang menggunakan atap targa yang dapat dibuka secara manual. Dan di generasi selanjutnya, model targa menggunakan sistem atap kaca yang rumit. 993, didesain oleh Tony Hatter, mobil ini diciptakan untuk menggantikan 964. Dan juga akhir dari model 911 berpendingin udara. Di seri ini hadir dengan varian baru, yaitu Speedster. 993 standar, menggunakan mesin boxer 3,6 liter NA, yang dapat menghasilkan tenaga 272 horsepower, dan torsi puncaknya 330 Nm. Akselerasi 0-100 ditempuh dalam waktu 5,6 detik dan kecepatan maksimumnya mencapai 270 km per jam. Di versi tertingginya menggunakan mesin boxer 3,6 liter turbo, yang dapat menghasilkan tenaga 435 horsepower, dan torsi puncaknya 540 Nm. Akselerasi 0-100 km dicapai dalam waktu 4,4 detik. Dan kecepatan maksimumnya mencapai 295 km per jam. Porsche mengklaim, pengendalian mobil ini lebih baik daripada generasi sebelumnya. Terbukti berkurangnya gejala oversteer karena penggunaan suspensi yang lebih kaku. 996 didesain oleh Pinkilai. Mobil ini dibuat untuk menggantikan 993. Banyak sekali perubahan di 996 ini. Para fans 911 dibuat kecewa, karena lampu depan yang semula berbentuk bulat, lalu berganti bentuk menjadi aneh. Selain lampu depan, lampu belakang juga mengalami perubahan, yang di generasi sebelumnya lampunya melintang secara horizontal. Sekarang lampunya hanya ada di sisi kiri dan kanan. Dari sisi teknis, mesin ditingkatkan, dan 996 adalah mesin berpendingin cairan pertama dari 911. Alasan mengapa Porsche beralih ke berpendingin cairan karena ketatnya aturan emisi di negara barat. Untuk versi standar sebelum facelift menggunakan mesin 3,4 liter, berpendingin cairan, naturally aspirated, yang menghasilkan 296 horsepower, dan torsinya 350 Nm. Akselerasi dari 0-100 dicapai dalam waktu 5,2 detik, dan kecepatan maksimumnya mencapai 280 km per jam. Dan untuk varian tercepatnya, menggunakan mesin 3,6 liter, twin turbo, yang menghasilkan tenaga 356 horsepower, dan torsi 620 Nm. Untuk akselerasi dari 0-100 ditempuh dalam waktu 4,1 detik, dan kecepatan maksimumnya mencapai 315 km per jam. 996 lebih panjang 185 mm dan lebih lebar 30 mm dari pendahulunya. Dengan sasis 45% lebih kaku yang terbuat dari baja berkekuatan tinggi. Hebatnya, bobotnya lebih ringan 50 kg dari 993, meskipun ada tambahan radiator, pompa, dan 20 liter air pendingin. 997 didesain oleh Grant Larson. Mobil ini diciptakan untuk mengobati kekecewaan konsumen Porsche terhadap 911 sebelumnya, dan mengembalikan desain lampu utamanya kembali membulat. Secara bentuk, 997 eksteriornya lebih segar dari generasi sebelumnya. Menggunakan velg 18 inci, dan knalpot sport. Sedangkan dari segi interior,
Setir baru, sistem infotainment baru di tumpukan tengah, dan jok sport bucket sebagai opsi, dengan 6 airbag terpasang, generasi 997 lebih aman dari pendahulunya. Pada seri 997 ini, pertama kali diperkenalkan transmisi kopling ganda. Hasilnya, seri 997 yang diperbarui lebih cepat, lebih ringan, dan lebih hemat bahan bakar daripada versi sebelumnya, dengan penanganan yang lebih baik. Untuk versi standar sebelum facelift, menggunakan mesin 3,6 liter naturally aspirated, yang menghasilkan output 321 horsepower dan torsi 370 Nm. Yang mampu berakselerasi dari 0 sampai 100 dalam waktu 5 detik, dan kecepatan maksimumnya mencapai 285 km per jam. Dan untuk varian tercepatnya masih menggunakan mesin 3,6 liter. Tapi, ditingkatkan lagi performanya dengan twin turbo, yang menghasilkan tenaga buas 612 horsepower, dan torsinya 700 Nm, yang mampu berakselerasi dari 0 sampai 100 dalam waktu 3,5 detik, dan memiliki top speed 330 km per jam. Mitosnya, untuk versi tercepatnya dapat mencapai 300 km per jam dalam waktu 33 detik. Porsche 997 memiliki dua generasi, generasi pertama diproduksi dari tahun 2004 sampai 2008. Dan di generasi kedua diproduksi dari tahun 2009 sampai 2012. 991 dirancang oleh Michael Mauer. 991 pertama kali diresmikan di Frankfurt Motor Show pada tanggal 15 September 2011. Tujuan diciptakannya mobil ini adalah sebagai pengganti 997. Generasi ketujuh dari 911 diluncurkan pada tahun 2012 dan berada di platform baru. Dengan jarak sumbu roda yang lebih panjang dan overhang yang lebih pendek. Bentuk keseluruhan mobil tidak banyak berubah sejak tahun 1963. Itulah salah satu alasan mengapa 911 menjadi mobil ikonik, karena bentuknya yang khas masih dipertahankan hingga sekarang. Untuk versi standar sebelum facelift, dilengkapi dengan mesin 3,4 liter, yang menghasilkan output 345 horsepower, dan memiliki torsi 390 Nm. Akselerasi dari 0 sampai 100 dicapai dalam waktu 4,6 detik, dengan top speed 286 km per jam. Untuk versi tercepatnya menggunakan mesin 3,8 liter twin turbo, dikawinkan dengan transmisi kopling ganda 7 percepatan kepunyaan Porsche, yang mampu menghasilkan 690 horsepower dan torsinya bisa mencapai 750 Nm. Dengan akselerasi dari 0 sampai 100 dicapai dalam waktu 2,8 detik, dan kecepatan puncaknya mencapai 340 km per jam. Untuk 991 juga memiliki dua generasi. Sebelum facelift dinamakan 991,1, diproduksi pada tahun 2011 sampai 2015, dan untuk sesudah facelift dinamakan 991,2, diproduksi dari tahun 2016 sampai 2019. Faceliftnya meliputi perubahan di interior, setir baru, bumper depan dan belakang yang diperbarui, pipa knalpot ganda baru bersama dengan lampu belakang yang dibalik posisinya. 992, pertama kali diperkenalkan di Porsche Experience Center, Los Angeles pada 27 November 2018. 992 kembali didesain oleh Michael Mauer. Untuk 992, menggunakan panel bodi aluminium. 992 juga memiliki bumper belakang baru dengan ujung knalpot yang lebih besar dari pendahulunya. Jika dilihat dengan seksama, mobil ini dirancang untuk meniru penampilan 911 awal dalam mode modern. Dari eksterior, 992 tampil dengan bumper depan baru dan lampu depan LED daytime. Untuk bumper belakang tampil lebih menawan dan lampu belakangnya juga LED yang melintang dari ujung kiri ke ujung kanan yang terkesan futuristik. Untuk interior juga telah menerima perubahan signifikan. Termasuk dashboard yang mengingatkan kembali ke bentuk dashboard pada 911 klasik. Instrumen cluster terdiri dari dua layar digital 7 inci di tiap sisi, dan tachometer analog. Pada bagian kaki-kaki juga mendapat ubahan. Suspensi depan menggunakan McPherson dan suspensi belakang menggunakan multi-link. Velg depan menggunakan ukuran 20 inci dan velg belakang menggunakan ukuran 21 inci.
992 ini sedikit membengkak daripada generasi sebelumnya. Panjangnya bertambah 20 mm dan tingginya bertambah 2 mm, sementara bodinya 45 mm lebih lebar, yang membuat bobotnya meningkat 55 kg. Untuk varian standar, menggunakan mesin 3 liter twin turbo, yang mengeluarkan output sebesar 380 horsepower, dan memiliki torsi puncak 450 Nm, yang mampu berakselerasi dari 0 sampai 100 dalam waktu 4 detik, dan memiliki top speed 293 km per jam. Untuk versi tercepatnya saya masih belum tahu, karena 992 baru rilis di tahun 2018. Tetapi saya akan menampilkan versi tercepatnya di tahun 2021, yaitu 992 Turbo S, menggunakan mesin 3,7 liter twin turbo, yang menghasilkan output 650 horsepower, dan torsi puncaknya 800 Nm. Mobil ini mampu berakselerasi dari 0 sampai 100 dalam waktu 2,7 detik, dan kecepatan maksimumnya mencapai 330 km per jam. Untuk 992, hanya itu yang bisa saya tampilkan, karena minimnya informasi yang saya peroleh. Oke, selesai sudah pembahasan kita mengenai seluruh generasi dari Porsche 911. Jika ada salah kata atau penulisan kami mohon maaf, karena info yang kami peroleh didapat dari beberapa artikel. Sampai jumpa, dan tunggu kami di video selanjutnya.